Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sampean, IWB cukup surprise ya, karena tidak banyak mata yang melihat Maverick Viñales kemarin di Misano. Tapi, kalau sampean bedah mengenai lap time-nya dan kondisinya, sampean pasti surprise. Karena ternyata Viñales kenceng banget, Cak. Gendeng, kentir tenan. IWB nggak nyangka bagaimana Viñales mampu merangsek ke depan, dan secara lap time ternyata pembalap mantan Yamaha ini memang mencengangkan. Karena sekali lagi, dia masih belum nyaman, Cak. Dia konfirmasikan, dia memberikan kepastian bahwa dia belum nyaman, dan ini dikatakan Viñales after the race ya, setelah press conference, dia mengatakan bahwa dia masih belum nyaman, dia masih adaptasi, tapi sampean tahu nggak, ternyata lap time-nya memang benar-benar gila. Jadi informasi buat sampean semuanya, kemarin pada saat balap Misano, semua mata memang melihat pada Fabio Quartararo, karena kemarin kan momennya adalah momen juara dunia. Itu nggak berlebihan sih kalau kita akhirnya attention kita nggak pernah melihat ke belakang. Padahal pembalap yang sebenarnya perlu kita lihat adalah pembalap seperti Viñales ini yang meninggalkan mesin inline dan kemudian ke V4. Ini kan bukan sesuatu hal yang gampang, karena tidak banyak dan bahkan mayoritas pembalap selalu gagal. Tapi ternyata Viñales ya, kita katakan untuk Misano ini lumayan bagus banget. Bahkan bukan lumayan lagi, cukup bagus ya. Sangat bagus lah untuk ukuran pembalap yang dari karirnya kan dari pertama hingga terakhir. Viñales ini nggak pernah nunggang V4 ya untuk MotoGP. Tapi ternyata dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang spesial sebenarnya. Oke, jadi gini, Cak. Pertama, sampean harus tahu bahwa kemarin Maverick Viñales start dari posisi ke-17. Bener nggak? Di belakang Nakagami, sementara Fabio Quartararo dia start dari posisi ke-15. Kita harus tekankan di sini bahwa posisinya memang tidak menguntungkan untuk startnya. Termasuk juga Fabio Quartararo juga nggak menguntungkan. Berbeda dibandingkan dengan Alex Espargaro, di mana ternyata rekan dari Viñales ini start dari posisi ke-11. Jadi kalau kita perhatikan memang jomplang, Cak. Namanya startnya ini berarti kan, waduh, ini kalau sudah beda satu rider aja, extra effort untuk menyalip. Dan kita pastikan kemampuan Fabio Quartararo adalah overtake pada saat masuk tikungan, dan memang kelebihan daripada Yamaha, walaupun dia less power, top speednya kurang, tapi Yamaha memiliki kelebihan dari cornering speed. Nah, ini yang menjadi kelebihan Fabio Quartararo, dan ini tidak ditemukan pada Aprilia. Saya harus tahu ini. Aprilia ini kalau untuk tikung-tikungan masih ya kita katakan masih di bawah mereka-mereka lah. Namun mungkin secara power oke, dan ini tidak dibutuhkan oleh Maverick Viñales karena dia merasakan bahwa untuk breaking point dia masih sangat kesulitan. Untuk masuk tikungan di mana dia adalah kelebihannya itu ya, sebelumnya kan dia memiliki kelebihan di sana tapi tidak bisa diaplikasi pada Aprilia. Dan ini menjadikan satu poin bahwa ternyata Viñales lumayan bagus ya setelah dengan kondisi yang sangat sulit, namun dia mampu finish ke-8. Sekarang IWB ingin mencoba untuk mengkomparasikan antara Fabio dan juga Viñales untuk lap time-nya, termasuk juga kita akan komparasikan antara Viñales dan juga rekannya Alex Espargaro. Karena kenapa? Fabio ini kan mantan tandemnya, jadi rekan tandemnya termasuk juga sama-sama mantan penunggang, bukan sama-sama sih, maksudnya Viñales pernah nunggang M1, dan saat ini M1 menjadi acuan aja buat kita di Misano kemarin. Dan ini komparasi ini jangan dijadikan acuan baku, karena setiap track pasti berbeda, setiap sirkuit pasti berbeda hasilnya. Namun di Misano ini memang Viñales ini spesial buat IWB. Jadi nggak usah berlama-lama, Cak. IWB akan coba komparasikan perbandingan lap time-nya dari Viñales, Fabio Quartararo dan juga Alex Espargaro, dan sampean bisa simpulkan nanti seperti apa sosok Viñales di mata sampean. Monggo sampean intip saja videonya berikut ini. Nah, ini, Cak, yang IWB sudah share ke sampean semuanya, betapa dari lap time ini kita bisa simpulkan bahwa Maverick Viñales ternyata tidak pantas kita sebut sebagai Saturday atau Friday rider only. Jadi bukan hanya lap time attacking, namun kalau kita lihat dari komparasi data yang WB sudah dapatkan dari MotoGP ini, bisa kita simpulkan bahwa Maverick Viñales memang kencang, Cak. Jadi nggak menyangka ternyata ini ya, bocah dari Spanyol ini baru saja gabung, kita katakan bahkan di Aragon kemarin doi tidak gabung atau tidak berlaga pada saat race karena kabar duka dari keponakannya yang meninggal. Namun dia sudah langsung bisa melesat dengan sangat kencang di Misano. Namun kalau kita perhatikan di sini, Cak, sebenarnya komparasi ini tidak dalam arti begini, Cak. IWB nggak mau komparasi ini dijadikan sebagai acuan baku, namun hanya menjadi buat gambaran sampean semuanya bahwa Viñales memang istimewa sebenarnya. Nah, sebagai informasi, Cak, memang pada saat race kemarin di Misano, awalnya Viñales sudah menyatakan bahwa dia tidak nyaman dengan motor. Dia masih adaptasi, dan ini diberikan konfirmasi oleh Viñales tentang kondisinya. Dan kita bisa lihat dari komparasi lap time ini, jadi lap time ini bisa sampean perhatikan bagaimana Viñales masih struggling di awal. Di sini kita lihat Viñales start dari posisi 17, sampai catat, Cak, 17, sementara Fabio start di posisi ke-15. Namun Fabio bisa langsung menyalip beberapa pembalap depannya, sementara Viñales harus adaptasi karena dia struggling dan dia berusaha adaptasi dengan posisi riding, karakter motor dan sebagainya. Nah,
Kita bisa lihat dari lap time ini di mana untuk lap pertama, kedua, kemudian ketiga, dan keempat dia masih menorehkan waktu yang sangat lambat, yakni di kisaran 1.35 ya, kemudian 1 menit 34 di saat Fabio Quartararo sudah tembus di angka 1 menit 33 sekian. Ini tidak mengejutkan karena bagaimanapun motor yang sudah diketahui ya, karakternya sudah nempel sama Fabio, sementara ini Maverick Viñales masih berusaha untuk adaptasi pada motor Aprilia RSGP ini. Namun Cak, kemudian kita bisa lihat dari komparasi untuk lap time-nya. Pelan dan pasti Fabio ditempel oleh Maverick Viñales, dan ini kita bisa lihat lap ke-5 ya. Di sini kita lihat lap ke-5 ya. Lap ke-5 ini Fabio untuk lap time-nya justru kita lihat Maverick Viñales sudah mengungguli daripada Fabio Quartararo, di mana Fabio menorehkan waktu 1 menit 33 695, kemudian untuk Viñales di angka 1 menit 33491 detik. Ini surprise menurut WB, karena bagaimanapun pada saat tes kemarin kan untuk race pace-nya tidak sampai nempel seperti ini, Cak. Di Misano ternyata enggak. Kita bisa lihat dari kecepatan Viñales yang mulai mendekati atau bahkan mengungguli Fabio Quartararo pada lap ke-5. Kemudian pada lap ke-6 kita juga lihat di sini sama-sama di angka 1 menit 33, namun belakangnya sedikit lebih besar. Kemudian lap ke-7 juga lebih baik Fabio Quartararo. Kemudian lap ke-8 kita bisa lihat juga lebih baik Fabio Quartararo. Kemudian lap ke-9 juga kita lihat lebih baik Fabio Quartararo. Nah, dari sini WP sudah berikan lingkaran atau kotak hijau ini, di mana untuk race pace Fabio dan Viñales pada lap ke-1 hingga 13 mayoritas lebih baik Fabio Quartararo. Namun pada lap ke-14 kita bisa lihat ternyata Viñales makin kencang dan kencang. Kita bisa lihat bagaimana race pace untuk Viñales di lap ke-14 dia bisa menorehkan waktu 1 menit 33 264, kemudian Fabio Quartararo di angka 1 menit 33743 detik, dan lap ke-15 pun demikian, di mana Viñales lebih kencang dan Fabio juga sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Viñales. Sekali lagi ini adalah race pace ya, bukan menggunakan ban kualifikasi atau ban khusus, namun ini adalah ban race. Dan kalau kita lihat juga bannya, yang menarik adalah Viñales menggunakan ban slick soft, sementara untuk Quartararo medium, di mana secara teori seharusnya soft itu makin ke sana makin kehilangan grip, tapi nyatanya enggak, Cak. Di sini kita lihat ternyata Viñales semakin kencang dan kencang. Kemudian kita lanjut ya, lap ke-16 kita bisa perhatikan Fabio Quartararo menorehkan best lap dari semua race-nya di lap ke-16 dengan 1 menit 32718 detik. Ini adalah best race lap yang diturunkan Fabio. 17 kemudian juga kita lihat sedikit kalah untuk race pace di 1 menit 33006, sementara Viñales di 1 menit 33313 detik. Lalu kembali lagi di 18 hingga 21, ini yang mengejutkan karena Viñales semakin kencang, Cak. Bahkan ketika di sini dia hanya menorehkan waktu 1 menit 33, pada lap ke-18 Viñales mampu menorehkan waktu 1 menit 32656 detik. Di saat kalau kita perhatikan pada lap ke-18 Fabio Quartararo hanya 1 menit 33, jadi kepala 33, sementara ini kalau kita lihat memang kecepatan hampir 1 detik lebih cepat dibandingkan dengan Fabio Quartararo untuk Viñales. Dan yang mencengangkan lagi, Cak, 19 dia lebih kencang lagi dibandingkan dengan Fabio, saya perhatikan di sini. Dan yang mencengangkan adalah pada lap ke-20 justru Maverick Viñales menorehkan best lap. Dan ini torehan waktunya lebih baik dibandingkan dengan Fabio Quartararo, karena best lap race Maverick Viñales tertoreh 1 menit 32533 detik, di saat Fabio Quartararo 1 menit 32718 detik. Ini mengejutkan jujur aja, Cak ya. WB nggak nyangka ya fastest lap-nya. Kalau race pace masih menang Fabio sedikit, tapi kalau kita lihat memang best lap untuk rekornya menang Maverick Viñales. Kemudian pada lap ke-21 kembali ternyata Viñales mampu menorehkan waktu 1 menit 32682 detik, sementara Fabio di angka 1 menit 33026 detik. Baru kemudian kita lihat di sini ya, Fabio dia berusaha sepertinya terus nge-push motornya, dan dia berusaha untuk mengejar rombongan depan sepertinya. Dan di sini kita lihat Maverick Viñales konsisten di angka 1 menit 33. Namun kalau kita perhatikan di lap ke-27 atau last lap, ternyata Viñales kembali menorehkan waktu 1 menit 32955 detik, di saat Fabio Quartararo 1 menit 33486 detik. Ini artinya apa? Last lap gendeng kentir tenan, Cak. Viñales bauan terkencang banget. Jadi ini kita perhatikan ya. Ya, kita nggak kaget akhirnya bahwa ternyata Viñales
mampu terus merangsek ke depan. Kita sekarang coba mengkomparasikan bagaimana Viñales dibandingkan dengan rekannya Alex Espargaro. Apakah memang benar-benar kencang ya, atau Viñales ini hanya kencang melawan Fabio, atau ini hanya gambaran seperti dipaksakan gitu. Kita akan mengkomparasikan dengan rekannya, yakni Alex Espargaro. Kita lihat seperti apa komparasinya. Yes, ini komparasi lap time Alex Espargaro, Cak. Jadi kita bisa perhatikan di sini bahwa Alex Espargaro ya, pertama harus sampai tahu, Alex start di posisi ke-11 pada saat kualifikasi, Viñales posisi 17. Nah, di sini kita lihat memang di awal seperti yang sudah IWB share kesamaan semuanya bahwa Maverick Viñales mengatakan bahwa dia masih proses adaptasi. Dia mengatakan bahwa dia belum nyaman dan ini terlihat dari grafiknya di mana di awal-awal balapan dia masih kalah lap time-nya dibandingkan dengan Alex Espargaro. Di sini kita perhatikan, Cak. Jadi sudah IWB kotakin ya dari lap ke-1 hingga ke-9 bisa kita pastikan, mungkin bukan 9 ya, ke-8 saja ya. Ke-8 ini kita bisa pastikan mayoritas untuk lap time-nya masih kalah dibandingkan dengan Alex Espargaro ya, Viñales ya, Cak ya, kita katakan Viñales. Jadi kita lihat di sini bahkan Alex Espargaro bisa menorehkan waktu terbaiknya di lap ke-8 sementara Viñales masih struggling atau adaptasi di sini. Nah, namun yang mencengangkan, Cak, setelah dari sana starting pada lap ke-10 kita lihat bahwa mayoritas lap time dari Maverick Viñales mengalahkan rekannya. Nah, ini ya data yang IWB bisa kupas buat semuanya. Di lap ke-10 contohnya, Maverick Viñales bisa menorehkan waktu 1 menit 33.021 detik di saat Alex Espargaro hanya 1 menit 33.601 detik. Artinya hampir setengah detik Viñales lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Kemudian pada lap 11 kembali, Viñales lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Dan pada lap ke-12 kita lihat bahwa kembali Maverick Viñales lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Lalu pada lap ke-13 kita lihat kembali lagi Viñales lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Jadi ini semakin maju dan maju nih posisinya untuk Viñales. Baru kemudian pada lap ke-14 ternyata juga lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Dan di sini juga sedikit lebih lambat baru di lap ke-13 tapi sangat-sangat tipis. Kemudian pada lap ke-16 kita lihat kembali sekali lagi Viñales lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro ya. Lalu pada lap ke-17 kita lihat kembali sekali lagi lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Dan pada lap ke-13 apalagi kita lihat bahwa ternyata Viñales nyaris 1 detik lebih kencang dibandingkan dengan rekannya Alex Espargaro. Pada lap ke-19 kita lihat juga ternyata Viñales lebih kencang dibandingkan dengan Alex Espargaro. Kita lihat di sini, saya perhatikan aja di layar ini. Kemudian pada lap ke-20 ini semakin menggila dan ini best lap daripada Maverick Viñales di mana doi menorehkan waktu 1 menit 32.533 detik di saat Alex Espargaro hanya menorehkan waktu 1 menit 331.37 detik. Dan terus, Cak, hingga 21, kemudian hingga 22. Ini kita lihat di sini 22. Oh, 22 sedikit kalah. 22 ini kembali lebih kencang Viñales karena dia di 1 menit 33 di saat Alex Espargaro di 1 menit 34. Dan ini kembali anjlok ya, Alex Espargaro 1 menit 34. 23 tetap termaintain 1 menit 33. Dan pada lap ke-24 di sini kita lihat sangat mirip untuk lap time-nya. Dan kemudian lap ke-25 kita lanjutkan lagi lebih kencang Maverick Viñales. Dan juga termasuk pada lap ke-26 dan juga last lap. Secara umum, secara general semuanya kita bisa pastikan bahwa Viñales lebih baik dibandingkan Alex Espargaro di Misano. Dia hanya kalah pada saat start saja, Cak. Jadi startnya kalah ya udah. Itu adalah konsekuensi dan terbukti, Cak. Setelah kita melihat sodoran tadi, buktinya adalah ini dia. Yes, sampai bisa perhatikan dari data pada saat memasuki garis finish. Kita bisa buktikan di sini bahwa ternyata Viñales hanya lebih lambat 5,8 detik dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Jadi walaupun dia posisi 8 tapi nggak terlalu jauh, 5,832 detik Fabio Quartararo dan Viñales memasuki garis finish. Dan Viñales juga lebih lambat 18,6 detik dibandingkan dengan pemenang yakni Marc Marquez. Jadi artinya memang ini luar biasa sekali lagi. Dan yang mencengangkan adalah kalau saya perhatikan di sini dengan Alex Espargaro ternyata sangat nempel, Cak. Jadi dia memasuki garis finish sekitar hanya beda 0,2. Jadi tidak ada setengah detik dia sudah ada di belakang Alex Espargaro. Artinya apa? Ibu sangat percaya kalau ditambah 1 lap lagi maka posisi Alex akan di belakang Maverick Viñales. Ini luar biasa. Gendeng terancak, kenceng bauan tercak. Udahlah, ini kalau sudah data ini nggak bisa kita pungkiri bahwa Viñales semakin mantap di atas RSGP. Dan inilah terakhir
bukti bahwa memang dia luar biasa. Yes, ini adalah fastest lap Each of Rider. Jadi ini adalah data rekor fastest lap di Misano 2 kemarin, Emilia Romagna. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata Viñales nangkring di posisi terkencang keempat, di belakang Bagnaia, Bastianini, Marc Marquez, dan Viñales. Ini artinya apa? Bagnaia masih the best untuk fastest rider pada each lap. Jadi best atau fastest lap di Misano kemarin. Dan kalau kita lihat di sini memang sekali lagi Viñales luar biasa. Nah, Kang Mas, sampai sekarang tahu kan bahwa Viñales memang kencang di Misano kemarin. Mata semuanya luput melihat Viñales, namun IWB nggak luput, Cak. IWB selalu memantau, IWB meneliti, memperhatikan lap time per lap time. Dan ternyata memang spesial. Nah, untuk menegaskan kondisinya bahwa Viñales ini memang belum nyaman dengan Aprilia, dia mengatakan bahwa dia memang belum nyaman dan dia perlu adaptasi, dan dia pada saat kemarin itu ternyata masih mencoba untuk beradaptasi di awal-awal lap. Untuk memberikan kepastian sampai semuanya, berikut apa yang dikatakan oleh Viñales pasca race di Misano kemarin. Aku jujur belum merasa nyaman dengan motor dan baru bisa mengatur lap tercepat di paruh 2 balapan. Aku sendiri sangat penasaran dan ingin tahu apa yang bisa aku lakukan ketika benar-benar betah di atas motor. Karena menurutku, potensinya ada dan itu luar biasa. Kami hanya perlu menemukan kecocokan antara riding styleku dengan karakter motor. Aku harus membuat kompromi yang sangat besar di Misano di awal start. Aku bisa kencang di sana, namun sayang aku sempat melakukan kesalahan. Simple, jika kami start dari baris kedua atau ketiga, kami mungkin bisa balapan untuk berebut posisi 3 atau 4. Namun sayang, akhir pekan kemarin lumayan rumit sehingga kondisinya terus berubah. Namun yang jelas, dengan kondisi ini, aku sekarang sangat percaya diri untuk Portimao. Tapi aku masih harus banyak meningkatkan diri pada sisi pengereman pada Aprilia. Motor yang aku kendarai tahun ini benar-benar berbeda dari area tersebut. Sekarang aku harus mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri, tetapi aku sudah mengambil langkah maju di Misano. Yes, itu dikatakan oleh Maverick Viñales. Artinya apa? Dia memang masih belum nyaman dengan motornya, Cak. Tapi ngono wae wis ke-8 dengan jarak hanya 18 detik dibandingkan dengan Marc Marquez, dan juga hanya 5 detik dibandingkan dengan Fabio Quartararo, termasuk juga 0 sekian detik dibandingkan dengan rekannya Alex Spargaro. Jadi luar biasa menurut IWB. Apapun itu, Cak, kita nggak bisa tutup mata bahwa Viñales memang pembalap berbakat di luar punya kelemahan apapun. Jadi walaupun sampai mungkin pasti adalah haters dan sebagainya. Apalagi kita lihat bahwa Yamaha ditinggalkan dengan kondisi yang juga kurang enak ya. Karena Yamaha juga menendang Viñales. Tapi yang jelas memang sebenarnya pembalap ini luar biasa menurut IWB. Jadi ngono wae informasi dari Iwan Benaran. Kalau sama suka video ini sama like, share dan subscribe, dan ojo lari Kang Mas sama sholat 5 waktu. Karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam disgandos.